Hai guys, masih bareng Ian di channel Jalan Juara. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya mau bercerita dan berbagi pengalaman lagi gimana cara kita bisa mengetahui tim itu layak untuk diikut sertakan mengikuti perlombaan atau tidak. Nah, di sini itu ada beberapa penilaian atau poin-poin yang harus diperhatikan oleh seorang pelatih atau pembina atau pembimbing bahasanya ya, untuk menilai apakah anak didik kita itu udah siap atau belum. Nah, kayak gimana penjelasannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke guys, kita bahas dulu. Yang pertama itu gimana cara kita bisa mempersiapkan tim itu layak boleh ikut lomba atau enggak. Sebetulnya sih nggak ada batasan ya, gimana pelatih saja atau gimana pembimbing atau gimana dari pembina gitu kan. Tapi kalau saya punya semacam batasan atau aturan yang harus diikuti. Nah, yang pertama itu aturannya harus melakukan evaluasi fisik dan mental. Berarti ada 2 poin ya. Yang pertama fisik, yang kedua mental. Oke, kenapa harus kita evaluasi fisik sama mental? Yang pertama, kalau fisik, kita itu harus melihat sebagaimana kekuatan yang dia punya, kebugaran tubuh dianya, sama kesehatan. Nah, kalau kita nggak bisa lihat 3 faktor tadi, kesehatan, kebugaran, sama stamina, ya mau dikasih lomba yang berat pun dia nggak akan kuat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, secara mental ya, kalau orangnya itu gampang stres, gampang tertekan, tidak bisa menyelesaikan sebuah persoalan, kan berarti di sini ya kita bisa menyimpulkan ya bahwa anak didik tersebut atau tim tersebut ya tidak akan menghasilkan yang namanya sebuah prestasi gitu kan. Karena poin fisik dan mental ini sangat mempengaruhi gitu ya. Terlebih lagi menurut saya itu mental. Jadi kalau mental udah kena, down langsung. Jadi seorang pelatih atau pembina atau pembimbing harus bisa melihat dari 2 sisi. Yang pertama secara fisik dan secara mental. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua itu adalah melihat pengalaman anggota tim. Kenapa? Kalau misalnya ada anggota kita, contoh, berhasil atau juara, anggaplah misalnya lombanya tentang tandu. Nah, otomatis orang tersebut jika akan diikutkan untuk lomba lagi yang kedua kali, yang ketiga kali, dan seterusnya, itu cenderung lebih siap dibandingkan teman-temannya yang belum pernah mengikuti. Nah, jadi gimana caranya supaya lebih siap? Berarti mau nggak mau teman-teman yang sudah berprestasi tersebut harus menularkan tips and triknya supaya mereka itu tahu dan bisa mengendalikan baik itu permasalahan yang ada di lapangan tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita harus selalu memeriksa persiapan, pelengkapan, dan peralatan. Bahasanya seperti itu. Jadi kita harus menyiapkan semacam baju, kemudian seragam, kemudian dana, perizinan gitu kan. Supaya apa ya? Supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Jadi jangan sampai kita mau lomba, tiba-tiba sekolah tidak mengizinkan, ya otomatis dana terbatas, ya jadi nggak maksimal, jadi amat sayang gitu kan. Ya, jadi poin ini juga harus dipahami bersama supaya ya sama-sama enak dan kesananya juga ketika mengikuti perlombaan enjoy gitu ya, nggak ada yang merasa terbebani. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di sini itu
harus memiliki rencana taktis ya. Jadi harus punya pola-pola yang memang sudah dibuat, gimana caranya anak didik saya ini bisa sukses, bisa goal gitu kan, dengan segala plan mungkin yang kita buat secara sederhana gitu ya, supaya tantangan ataupun permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan dengan sebisa mungkin. Karena kan ketika perlombaan itu sudah berjalan, kita selaku pelatih, pembimbing atau pembina kan otomatis ada di belakang layar. Segala keputusan itu yang ambil dari anak-anak atau dari tim tersebut. Nah, berarti mau nggak mau silakan kita harus berikan sesuatu yang tidak terduga supaya mereka lebih siap, lebih tangguh ya, dan bisa ambil keputusan sih. Intinya ke situ. Kemudian itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, kita harus melakukan evaluasi latihan dan simulasi. Ini sangat penting karena kalau setiap kali latihan dan simulasinya itu menurut kita performanya nggak bagus, apalagi ketika diterjunkan lomba, pasti bisa hancur, bisa berantakan, dan kita nggak bawa prestasi gitu. Jadi amat sangat disayangkan jika tidak pernah latihan sama sekali, otomatis ya hasilnya pun nggak akan bagus. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk para pelatih, pembina, pembimbing, ya bisa melakukan evaluasi supaya tim-tim yang akan kita terjunkan itu emang yang terbaik, gitu kan, bisa membawa ya terutama sesuatu untuk mereka dan juga untuk sekolah, gitu kan ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kita diskusikan, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.